Ketika Eropa terperosok dalam abad kegelapan, kehilangan arah dan tenggelam dalam doktrin agama. Sebaliknya, di belahan timur justru muncul cahaya yang menembus malam, bukan berasal dari api perang, tapi dari lentera ilmu, dari masjid, dari perpustakaan, dari lisan para pemikir dan tinta para ilmuwan. Di saat para raja di barat saling menebas demi kekuasaan, para khalifah di timur membangun istana untuk ilmu pengetahuan. Dunia Islam yang membentang dari Spanyol, Afrika Utara, Syam hingga Persia memasuki masa keemasan, bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian untuk bertanya, meneliti, dan memahami semesta. Inilah kisah tentang masa di mana dunia Islam menjadi pusat dari peradaban dunia. Sebuah zaman ketika pena lebih tajam daripada pedang, dan dari sinilah semuanya bermula. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, dunia Islam memasuki babak baru. Tidak lagi dipimpin langsung oleh sang Rasul, tapi oleh para khalifah, pemimpin umat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Shiddiq menjadi yang pertama. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam dipertahankan dari perpecahan, dan Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab naik sebagai khalifah. Di tangannya, Islam berkembang cepat. Kekaisaran Persia yang selama berabad-abad berdiri runtuh di hadapan pasukan kaum muslimin. Sebagian besar wilayah Bizantium di Timur Tengah juga jatuh. Kota-kota besar seperti Damaskus, Yerusalem, dan Kairo menjadi bagian dari dunia Islam. Namun perlu dicatat, ekspansi ini bukan semata-mata sebagai penaklukan militer. Kota-kota ini justru menjadi titik awal percampuran budaya dan penyebaran ilmu. Setelah Umar, kepemimpinan berlanjut ke Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di masa Utsman, penyebaran Al-Quran dalam versi resmi semakin diperluas. Sementara di masa Ali, umat Islam diuji oleh perpecahan internal yang memunculkan dinamika politik dan teologis yang rumit. Kemudian berdirilah dinasti Umayyah. Di bawah dinasti ini, pusat kekuasaan bergeser ke Damaskus. Islam tersebar ke barat hingga ke Andalusia Spanyol dan ke timur hingga ke wilayah India. Bahasa Arab menjadi bahasa administratif dan arsitektur Islam mulai menjulang megah. Namun, puncak dari peradaban Islam justru terjadi setelahnya. Ketika dinasti Abbasiyah mengambil alih dan memindahkan ibu kota ke Baghdad, dinasti ini tak hanya mengokohkan kekuasaan, tapi juga mengangkat martabat ilmu. Setelah tonggak awal Islam mengakar kuat, dunia menyaksikan kelahiran peradaban yang tak hanya berdiri di atas kekuatan militer, tapi juga ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban. Dan pusat dari segala denyut kejayaan ini adalah Baghdad. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah membangun Baghdad dengan visi besar. Sebuah kota yang bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga jantung dari segala pemikiran dan kemajuan manusia. Kota ini dirancang melingkar sempurna, dikelilingi benteng tinggi dan gerbang megah, menjadi simbol keteraturan dan kekuatan. Namun, kejayaan Baghdad tak hanya terletak pada bentuknya, melainkan pada isi dan jiwanya. Ketika Harun al-Rasyid memerintah, Baghdad mulai bersinar. Dan saat putranya, Al-Ma'mun, naik takhta, sinar itu berubah menjadi cahaya yang menerangi dunia. Al-Ma'mun tak hanya memimpin dengan pedang, tapi dengan pena, akal, dan kebajikan. Di bawah perintahnya, didirikanlah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini menjadi pusat penerjemahan terbesar dalam sejarah. Karya-karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, Galen, dan ilmuwan India serta Persia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi gak berhenti di situ. Di Bait al-Hikmah, karya-karya itu dikembangkan, diuji ulang, dan disempurnakan. Para ilmuwan dari berbagai agama dan bangsa diundang. Al-Ma'mun menggaji mereka dengan layak, tanpa memandang agama atau asal-usul, selama mereka mendedikasikan hidupnya untuk ilmu. Inilah bentuk kepemimpinan yang melampaui zamannya, menempatkan ilmu sebagai fondasi peradaban. Baghdad pun menjadi magnet bagi para pemikir dan ilmuwan, tak hanya dari wilayah Islam, tetapi juga dari Bizantium, India, bahkan dari Eropa yang saat itu masih tenggelam dalam abad kegelapan. Bait al-Hikmah bukan sekadar perpustakaan, dia adalah pusat dunia, tempat manuskrip Yunani, Persia, India diterjemahkan, diperdebatkan, dikembangkan,
ilmuwan dari berbagai keyakinan duduk berdampingan di bawah satu langit, yaitu langit ilmu. Dari tempat ini muncul nama-nama yang menggetarkan zaman. Al-Khwarizmi misalnya, seorang pemikir jenius yang kelak melahirkan aljabar yang kita kenal hari ini sebagai aljabar. Mungkin tanpanya komputer modern dan sistem algoritma tak akan pernah ada. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, sang tabib agung. Karyanya Al-Qanun fi al-Tibb menjadi kitab rujukan kedokteran di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Dia tak hanya mengobati tubuh, tapi juga menulis filsafat, logika, bahkan musik. Bagi Ibnu Sina, ilmu adalah satu kesatuan antara akal dan jiwa. Tak kalah penting, ada Al-Hazan, Ibnu Al-Haytham, seorang perintis metode ilmiah modern. Dia menulis tentang cahaya, lensa, dan optik dengan ketelitian yang membuatnya dijuluki sebagai bapak optik. Sebelum Galileo, sebelum Newton, dia sudah mengamati lewat eksperimen. Di bidang matematika dan astronomi, berdirilah observatorium-observatorium besar di Samarkand. Ulugh-Beg membangun pusat pengamatan bintang yang mampu menghitung posisi planet dengan presisi yang luar biasa. Langit bukan lagi teka-teki, tapi ruang terbuka bagi nalar manusia. Di dunia filsafat, Ibnu Rushd atau Averroes tampil sebagai jembatan antara filsafat Islam dan pemikiran Yunani. Dia mempertahankan rasionalitas dalam menghadapi dogma, bahkan ketika dianggap berbahaya oleh sebagian kalangan. Dan jangan lupakan Jabir Ibnu Hayyan, sang alkemis. Dia membuka jalan bagi ilmu kimia modern. Dari eksperimennya, lahirlah konsep destilasi, kristalisasi, dan zat kimia seperti asam nitrat dan asam sulfat. Ilmu bukan satu-satunya warisan dari era keemasan Islam. Dunia Islam kala itu juga merintis fondasi sistem kesehatan yang jauh melampaui zamannya. Rumah sakit atau yang dikenal dengan Bimaristan bukan sekedar tempat pengobatan, tapi institusi yang terorganisasi dengan baik, dengan struktur, etika, dan pendekatan yang hampir menyerupai sistem rumah sakit modern saat ini. Pasien di Bimaristan dipisahkan berdasarkan jenis penyakitnya. Ada ruang khusus untuk penyakit dalam, ruang untuk gangguan jiwa, ruang untuk luka dan bedah, bahkan ruang pemulihan. Setiap pasien memiliki catatan medis tertulis, mencatat gejala, diagnosis, dan pengobatan yang diberikan. Sesuatu yang belum pernah ada secara sistematis sebelumnya di belahan dunia lain. Para dokter juga tidak asal turun tangan. Mereka harus melalui pelatihan ketat dan memiliki izin praktik medis yang hanya dikeluarkan jika mereka telah menyelesaikan ujian dari para dokter senior. Selain itu, ada kode etik profesi yang mengatur bagaimana dokter harus memperlakukan pasien dengan empati, menjaga rahasia medis, dan tidak mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Ini semua sudah dibahas dalam karya-karya ilmiah seperti Adab al-Tabib atau Etika Dokter karya Al-Ruhawi. Bimaristan juga menjadi pusat pembelajaran. Mahasiswa kedokteran belajar langsung dari praktek di lapangan, mendengarkan kuliah dari dokter-dokter senior, dan melakukan observasi langsung terhadap pasien. Di Damaskus, Baghdad, dan Kairo, rumah sakit ini dilengkapi dengan perpustakaan medis, apotik, bahkan ruang kuliah. Sementara itu, dunia pendidikan formal pun berkembang pesat. Universitas Al-Qarawiyyin yang berdiri pada tahun 859 Masehi di Fez, Maroko, adalah institusi pendidikan tinggi tertua yang masih beroperasi di dunia hingga kini. Di sana, pelajaran agama, filsafat, logika, matematika, astronomi, dan kedokteran diajarkan terbuka bagi siapa saja, termasuk perempuan dan non-muslim. Demikian pula Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang sejak abad ke-10 menjadi pusat pembelajaran Islam dan sains dunia. Kampus ini memiliki struktur kurikulum, dewan pengajar, sistem ijazah, dan forum diskusi terbuka yang mendahului model universitas modern di Eropa. Pentingnya ilmu dan pendidikan ini bukan hanya dilestarikan di lingkungan elit, tapi juga menjadi budaya masyarakat. Perpustakaan umum terbuka di banyak kota, buku-buku beredar, dan masyarakat didorong untuk membaca dan belajar. Bahkan di pasar-pasar besar seperti di Kairo dan Baghdad, terdapat kios buku dan tempat diskusi filsafat terbuka. Inilah wajah peradaban yang dibangun bukan di atas dominasi, tetapi di atas akal, adab, dan ilmu. Peradaban yang menjadikan rumah sakit bukan sebagai tempat kematian, tapi sebagai harapan. Sekolah bukan lagi sebuah hak istimewa, tapi kebutuhan bersama. Dan ilmu bukan simbol status, melainkan lentera untuk seluruh umat manusia. Tapi cahaya tak selalu abadi.
Tahun 1258, dunia seolah berhenti berputar. Pasukan Mongol menyerbu Baghdad, perpustakaan dibakar, ribuan buku dilempar ke sungai Tigris, hingga airnya dikabarkan menghitam karena tinta. Para ilmuwan dihabisi, dan para pemikir dibungkam. Namun, ilmu yang sudah tersebar tak bisa dibinasakan begitu saja. Ilmu itu sudah menyeberang ke barat, dibawa lewat Spanyol Islam atau Andalusia. Di Cordoba dan Toledo, manuskrip Arab diterjemahkan ke bahasa Latin. Dari tangan para penerjemah Yahudi dan Kristen, warisan Islam masuk ke jantung Eropa. Renaissance tak lahir dari ruang hampa, dia lahir dari api obor yang sempat dinyalakan oleh para ilmuwan muslim. Dari rumus matematika, teori optik, filsafat, hingga kedokteran, dunia modern hari ini adalah mozaik dari pencapaian masa lalu. Kini, kita hidup di zaman serba instan, serba cepat, namun sering melupakan akar. Padahal sejarah tak hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Zaman keemasan Islam bukanlah dongeng nostalgia. Ia adalah bukti bahwa peradaban bisa bangkit, bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan keberanian berpikir. Dan mungkin di saat dunia kembali gelap oleh kebencian dan keserakahan, kita butuh cahaya yang sama. Bukan dari masa lalu, tapi dari keberanian menyalakan obor yang dulu pernah menyinari dunia.